kalian pernah mikir gini gak? Masyarakat yang miskin itu bakal tambah miskin lagi ke depannya. Pak, terkait deflasi, Pak, deflasi kan sudah 5 bulan berturut-turut ini, Pak. Kalau misalnya dari yang pertama coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi nggak ada hambatan, atau karena memang ada daya beli yang berkurang. Tetapi apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan. Sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tapi juga dari sisi konsumen, supaya harga juga tidak naik. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan, dan kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8. Baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga, supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah, dan kita akan berusaha. Selamat datang 2025, selamat datang juga era keluar uang lebih banyak. Tidak hanya PPN saja yang naik, masyarakat setidaknya harus menghadapi 8 pungutan baru di 2025. Lalu bagaimana kebatinan masyarakat menghadapi impitan ekonomi? Kita akan bertanya langsung ke Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, yang telah bergabung bersama kami di studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Bima, apa kabar? Pagi. Ya, yang jelas PPN 12% ini akan diperluas ke berbagai jenis barang. Kalau pemerintah bilang bahwa kebutuhan pokok itu tidak dikenakan PPN, bahkan undang-undang sebelum 2021 itu memang sudah mengecualikan uang kebutuhan pokok. Tapi justru dengan press conference yang terakhir itu menempatkan beberapa barang kebutuhan pokok masyarakat, tapi dikategorikan premium. Itu yang akan kena PPN. Sementara kategori premium ini apa? Kalau disebutkan yang mendapatkan PPN ditanggung pemerintah adalah minyak goreng kita. Sementara sebagian besar kelas menengah bawah itu mengkonsumsi minyak goreng yang bermerek juga. Minyak goreng di Indonesia 7,47 juta per Agustus 2024. BPS mencatat indeks harga konsumen mengalami deflasi sebesar 0,12% pada September 2020. Deflasi sudah terjadi 5 bulan berturut-turut. Lantas apa penyebab dari deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut ini? Lebih dari 32.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam kurun Januari hingga Juni 2024. Hal itu diungkap Kementerian Ketenagakerjaan, di mana DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat PHK tertinggi, yakni lebih dari 7.000 orang. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK kian meroket. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi mencapai 7.649 orang atau sekitar 23,49%. Diikuti Banten dengan lebih dari 6.000 orang di PHK, serta Jawa Barat yang mencapai lebih dari 5. Gimana teman-teman, dari berita tadi, apa kalian masih mengatakan bahwasanya Indonesia saat ini baik-baik saja? Namun menurut pendapat saya, Indonesia itu tidak baik-baik saja. Pasti ada orang yang bertanya, tapi saya masih bisa nonton konser, dan dari berita-berita yang saya lihat, bahwasanya ekonomi Indonesia saat ini sedang bertumbuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang salah satu isu ekonomi yang sedang diperbincangkan dan hangat-hangatnya saat ini, yaitu adalah deflasi. Teman yang belum mengetahui apa sih itu deflasi? Jadi deflasi ini adalah penurunan harga barang dan jasa. Nah, deflasi ini kebalikan dari inflasi. Nah, orang-orang pasti berpikir bahwa inflasi itu sangat serem. Karena apa? Karena kenaikan barang secara signifikan dalam suatu waktu tertentu. Nah, kalau deflasi ini adalah pasti orang-orang berpikir bahwasanya deflasi ini enak. Karena kenapa? Karena deflasi ini adalah penurunan harga barang. Nah, kalau teman-teman berpikir seperti itu, berarti teman-teman belum mengerti apa sih itu ekonom. Teman-teman tahu, menurut ekonom, kondisi deflasi di Indonesia ini sekarang bisa jauh lebih berbahaya lagi. Contohnya seperti ini, ada 2 penyebab terjadinya penurunan harga barang.